Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba melihat diskusi dari PB Lugas nih. Dia yang akan memulai duluan, kita langsung aja. Nanti siapa yang akan menanggapi, kita scroll aja ke bawah. Langsung aja kita denger voice note dari PB Lugas. Lalu kamu banyak pusing tentang menafikan ketuhanan Yesus. Kami berpegang pada Alkitab bahwa firman itu menjadi manusia dan Yesus itu adalah Tuhan. Saya hanya mau supaya Allah SWT Islam bisa berbuat sekali lagi orang perawan mengandung seperti caranya Yesus lahir di bumi, yang karena itulah caranya menjadi manusia. Ini saja, kalau betul-betul Allah SWT itu mau mematahkan kebenaran Alkitab bahwa Yesus ini adalah Tuhan, dan kalau cara Yesus ini bukan cara Tuhan, buatlah sekali lagi peristiwa supaya bisa perawan tanpa suami mengandung. Karena itu menurut Alkitab memang caranya Tuhan yang tidak bisa ada siapapun mengulangi cara itu. Karena itu caranya Tuhan untuk turun, dan tidak akan bisa manusia ada cara lain selain Dia yang bisa menyerupai, bisa sama. Jadi selagi tidak ada lain, Allah SWT itu tidak bisa membuat seorang perawan bisa lahir tanpa suami dan dengan dokongan untuk menyangkal kenyataan Alkitab bahwa firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka kami ataupun Quran dan Allah SWT tidak mempunyai kewarasan untuk mendakwah Alkitab yang memang jelas adalah perwujudan Tuhan ya. Alkitab berbicara tentang perwujudan Tuhan. Jadi kamu menapihkan sewenang-wenang tanpa perbuatan, tanpa bukti. Silakan Allah lakukanlah. Peristiwa berulang, perempuan perawan bisa mengandung tanpa suami, barulah terbukti. Peristiwa seperti itu memang bukan cara Tuhan, tetapi caranya turun nabi. Caranya salah satu juga sebagai cara untuk pengutusan nabi-nabi. Iya, sekalipun Allah SWT Islam ya, kami tetap membawa kesaksian firman ini untuk menantang dan melawan Allah SWT yang memang menyesatkan. Kami tahu Allah SWT kalau datang untuk menyesat, kami tetap membawa kesaksian Kristus Yesus untuk menghadapi Allah seperti itu, yang hanya kayak ngomong tapi tidak mempunyai perbuatan yang jelas, perbuatan yang bisa mendukung kebenaran ngomongannya. Ini ada tanggapan dari Firdaus dan Usman. Langsung saja. Nah, pada waktu dulu, waktu Ibu Maryam hamil, ya kan? Apa kata orang-orang sekampungnya dia itu? Sampai Ibu Maryam itu meninggalkan kampungnya, ya, karena apa? Cacian orang. Seseorang yang tanpa disentuh bisa hamil, pastilah dikatakan perempuan berzina.
Siapapun juga akan mengira kayak begitu. Nah, berjalan dan berjalan, nah akhirnya lahir. Singkat ceritanya lahir. Begitu lahir digendong, ya ditanya lagi sama orang. Ya kan, orang Yahudi sana. Ditanya lagi. Nah, terus baru Allah tunjukkan kebenaran dan diberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Alah, kemarin aja kamu menyanggah Nabi Isa. Nabi Isa apa itu? Pesarungan, kelompok apa? Penyamun lah kamu bilangin. Nah, sekarang kamu jadikan ibu kandungnya sendiri dari Nabi Isa itu malah kau puja-puja. Apalagi waktu itu tuh pikiran orang-orang Yahudi sana itu udah pasti itu. Nah, kalau yang lahir tanpa bapak berarti itu udah hasil zina, udah begitu tuh pikiran kalau akal. Ya kan? Tentulah Nabi Isa dikatakan anak haram jadah kan? Nah, sekarang jelas kebuktian Allah, kemahakuasaan Allah kayak gitu ya kan? Baru mereka sadar. Ya itulah. Nah, Yesus itu Allah. Nah, kalau Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Begitu ininya ketauhidannya itu. Kalau Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Udah. Kalau Yesus itu Tuhan ya berarti tiada Tuhan selain Allah, ya berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kan gampang itu. Jadi nggak ada ininya. Jadi akidah itu tetap pada Allah. La ilaha illallah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini ya, itu adalah kehendak Allah. Jadi walaupun Allah gaib, nggak bisa dilihat manusia, terus Allah nggak bekerja. Kalau Allah nggak bekerja, ini matahari itu nggak bisa jalan itu. Makanya Allah itu maha mencipta, maha pencipta, maha pengatur, dan maha menjaga dan memelihara. Semua itu dinisbatkan kepada Allah. Kalau masalah kelihatan nggak kelihatan udah berapa kali. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu adalah maha melihat. Yang pasti melihat kamu. Nah, kalau Allah selalu melihat kita, ya, jadi apa-apa yang diperintahkan Allah ya kita lakukan. Apa-apa yang dilarang Allah ya tidak kita kerjakan. Itu namanya patuh dan taat kepada Allah. Udah jelas Allah maha gaib. Ya, yang gaib aja seperti malaikat aja. Itu orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah cuman yang bisa bertemu dan melihat, dan itu pun dalam wujud yang bukan wujud aslinya. Kalau wujud aslinya dikembangkan sayapnya malaikat Jibril itu, tertutup nih dunia semuanya. Gitu. Apalagi Allah yang maha gaib. Nah, Allah juga maha besar. Saking besarnya Allah, ya, itu pun juga tidak bisa dilihat oleh mata kepala, mata zahir, ya, manusia. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai nanti kiamat besar, ya, kiamat kubro, itu tidak akan pernah manusia melihat Allah dengan kasat mata. Makanya di akhirat itu nanti ada ru'yah.
Artinya sebagai hadiah dari Allah, nikmat yang paling besar, lebih besar dari nikmat sorga itu sendiri dan kekekalan dari sorga itu sendiri, yaitu melihat Allah, bertemu Allah, melihat Allah, mendengar Allah, dan berbicara dengan Allah dengan bahasa yang paling kita paham. Ya, katakanlah seperti bahasa ibu. Itulah kenikmatan yang lebih besar. Jadi Allah yang tidak pernah dilihat oleh kasat mata manusia, ya, itu Allah pertunjukkan wajahnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu balasannya. Paham kau itu? Pak, apanya yang menyesatkan? Kalau kami umat Islam itu mengimani Yesus sebagai Nabi, bangsa Israel pun itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Justru dia tidak mengimani sebagai Nabi. Bangsa Israel tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma bangsa Israel tidak mengimani Yesus itu adalah utusan bagi mereka sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Mesias yang ada dalam nubuat nabi-nabi Israel, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Tuhan yang akan jadi manusia. Di mana itu tertulis, Pak? Sesatnya di mana, Pak? Masa Tuhan harus dilahirkan? Apa tidak seperti Melkisedek? Melkisedek kan tidak dilahirkan, Pak, dan tidak lebih dilahirkan. Tiba-tiba datang dan nongol, dan harinya pun tak berkesudahan. Kalau Tuhan mau menebus dosa manusia, kenapa tidak dari anaknya Nabi Abraham saja yang melakukan bahwa dia menebus dosa? Tapi kan Tuhan tidak jadi mengorbankan anak itu, malah menggantinya dengan binatang. Sesatnya di mana, Pak? Kalau Allah dan Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk berbuat taat, mengimani Tuhan Allah yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Allah yang lain selain Allah. Jangan ada Allah yang lain. Sesatnya di mana? Kalau Anda katakan perang itu bangsa-bangsa Israel melakukannya, malah membantai bangsa Amalek, bangsa Kanaal, bangsa Midian, bangsa Moab, bangsa Het. Semua dibantai, malah dijajah. Coba Bapak pikir. Ini voice note lagi dari Firdaus, ada juga dari Pak Lopot yang menanggapi PB Lukas. Langsung saja kita perdengarkan. Jadi PB Lukas, kalau kamu bilangin umat Islam yang sesat, ya sesatnya di mana? Seperti katanya Pak Usman tadi, ya kan? Yesus itu Allah, masa Allah disalib? Ya kan? Mati di tiang salib. Ya kan? Itu aja nggak masuk akal manusia, apalagi menebus dosa. Nah, kalau Allahnya mati di salib, siapa yang ngatur dunia ini? Yang ngatur alam semesta jagat raya ini siapa? Sedangkan Allah saja jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, apakah Yesus kayak gitu? Ya kan? Apalagi kalau dua aja deh, jangan tiga. Dua aja Tuhan, ya. Yang mengatur alam semesta jagat raya ini, ya. Yang satu Tuhan pinginnya terbit di timur. Yang satu di barat. Kan udah saya bilangin dari kemarin. Apalagi tiga. Yang satu pingin terbitnya di pusat, di tengah-tengah nih. Pada waktu matahari di atas kepala. Nah, apa jadinya?
Makanya Allah sang pencipta, Allah mengatur dan Allah menjaga dan memelihara. Itu akidah. Selain daripada akidah itu bakal sesat. Nah, jadi ke akidah kamu yang sesat, jangan kamu balik menyesatkan umat Islam. Oke? Saya pusing mikirin kamu ya. Kok bisa firman itu jadi manusia? Dasar apa yang kamu ambil itu? Hah? Firman bisa jadi manusia ini apa dasarnya? Kok ada firman jadi manusia itu? Hah? Ini lagi ini. Mau merubah-rubah bahas. Ayo, itu. Pilek itu. Bedanya apa? Yesus yang katanya kalian firman menjadi manusia itu bedanya apa dengan Pak Luput? Pak Luput juga beruan, hidung mancung, 100% mancung hidungnya Pak Luput. Terus apa lagi ya? Cuman jangan menceritakan kronologinya Yesus ya. Dan juga jangan menceritakan tentang bedanya itu Yesus mati di salib, berdarah. Kalau saya enggak, jangan. Nanti saya tanya kuburannya di mana kamu. Coba bedanya saya dengan Yesus apa? Itu diterangkan itu. Jadi tak ada satu kata atau nama Yesus pun di dalam Al-Quran. Satu kata atau satu nama Yesus pun tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ada adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih putra Maryam. Jadi tidak ada Yesus anak Allah, Yesus adalah anak Bapa yang di sorga yang dinisbatkan kepada Allah, makanya anak Allah. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Itu dibantah semua di dalam Al-Quran. Nah, makanya Nabi Isa diturunkanlah Injil di situ. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Allah katakan kepada Nabi Isa, "Hai Isa, apakah benar kamu mengatakan kamu dan ibumu menjadikan Tuhan-Tuhan selain aku?" Ya kan, karena Allah tahu nggak ada bapak kan, nggak ada tuh bapak di situ, karena bapak yang dimaksud dia itu Allah, karena tidak punya bapak dinisbatkan jadi anak Allah. Siapa bapak Isa alaihissalam? Allah disebutkan langsung Allah. Ya Maha Suci, makanya kata Nabi Isa, Maha Suci engkau ya Allah. Engkau yang engkau yang menciptakan aku tanpa bapak, ya kan? Dan ibuku melahirkan aku, ya kan? Kalaulah mereka itu ya yang menuhankan aku, ya kalaulah identik Yesus ini dengan Nabi Isa, padahal tadi udah disanggah Yesus adalah Allah. Udah saya sanggah tadi. Allah ya Allah,
Nabi Isa ya Nabi Isa. Jadi ya tetap hamba Allah. Dengan Nabi Isa aja diabadikan dalam Al-Quran, mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, fa'budullah rabbi wa rabbukum. Tuh, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, Tuhan kamu semua. Nah, jadi yang beriman kepada Allah sesuai dengan yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Isa ya selamat. Tapi yang menentang, yang menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, enggak selamat lah. Nah, apalagi ini dinisbatkan lagi kemarin Nabi Isa ya, bukan Yesus. Sekarang udah ningkat lagi, Allah lagi, bukan Tuhan, Allah. Kalau Tuhan masih lumayan, tapi mengambil nama Allah menisbatkan kepada dirinya. Ya kan? Kalau anak Allah masih mending, anak bapaknya di surga masih mending. Tapi kalau udah menisbatkan Allah, wah, kapan dia menciptakan langit dan bumi dan seisinya? Ya berarti dia menciptakan Nabi Adam juga. Dia menciptakan malaikat juga. Nah, disinilah akidah yang sesat itu di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Ambil nilai-nilai positifnya. Terima kasih. Kembali ke video selanjutnya.